Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Eva Mutahharoh, perwakilan dari tim Fortunio SMKN 1 Pogalan, akan menyampaikan sebuah orasi yang bertema penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa atau negara tentu saja berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan ideologi dan filsafat dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sedari awal tentu saja kita tahu bahwa Indonesia tidak menganut sistem ekonomi yang berbasis liberalisme maupun etatisme. Ekonomi di Indonesia menganut pandangan dari masyarakat Indonesia, di mana manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia dirumuskan dalam sistem perekonomian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan titik tengah antara perekonomian timur dan perekonomian barat. Hal tersebut tercantum dalam ciri-ciri dasar perekonomian Pancasila dalam pasal 27 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam prakteknya, kapitalisme atau yang sering disebut neoliberalisme yang justru banyak bermain. Berbicara mengenai ekonomi Pancasila menjadi anomali saat ini. Anda seperti mengenakan kaos oblong di tengah hiruk-pikuk pesta dengan pakaian gemerlap. Terminologi ini menjadi tidak populer saat ini karena tidak lagi senada dengan arus pemikiran ekonomi nasional saat ini. Sistem ekonomi Pancasila membutuhkan peranan unsur agama yang sangat kuat, karena unsur orang menjadi salah satu pembimbing utama dalam pemikiran dan kegiatan ekonomi. Misalnya saja, jika dalam ekonomi Smith unsur moralitasnya adalah kebebasan, dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas, maka dalam perekonomian Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terlepas dari sistem apa yang kita anut, sebenarnya apa yang terjadi dalam perekonomian saat ini telah banyak disoroti banyak kalangan. Selain arahnya yang terlalu jauh dari napas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta liberalisme yang berbasis, pembangunan ekonomi yang berbasis Pancasila pun hanya menjadi isapan jempol di tengah arus pragmatisme oportunisme yang diterapkan oleh penguasa dan segenap perangkatnya. Cara berpikir seperti ini justru merusak, bahkan melenceng dari tatanan ekonomi politik kita. Hal tersebut sebenarnya bukan hal baru lagi, karena rata-rata penguasa tidak tertarik dengan pembangunan. Mereka hanya mementingkan kehidupan sendiri yang akan terjadi kesenjangan ekonomi. Unsur moral dan sosial melihat penerapan sistem perekonomian kita saat ini masih sangat amburadul. Kita masih belum bisa menerapkan sistem perekonomian Pancasila dengan semestinya, bahkan masih jauh dari konsep awalnya. Melihat dari perekonomian Indonesia saat ini, serta mengintip sejarah perekonomian Indonesia sejak merdeka hingga sekarang, sudah seharusnya kita mengevaluasi diri. Sebenarnya sistem apa yang kita anut? Bagaimana dengan sistem perekonomian Pancasila ini? Dan mau dibawa kemana Indonesia jika dasarnya saja tidak dipakai dengan baik? Maka dari itu, hal tersebut menjadi PR atau tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengevaluasi diri dan berbenah diri untuk membangkitkan bangsa Indonesia
dari kesenjangan ekonomi, sehingga terwujudnya masyarakat yang tentram dan sejahtera, kestabilan ekonomi yang merata dapat dicapai dengan baik. Marilah kita bersama-sama untuk bangkitkan semangat dan kesadaran mereka semua untuk bangkitkan kembali negeri ini menjadi lebih baik lagi. Jangan harap kita bisa berenang di laut yang lepas. Kalau di kolam kecil saja kita masih takut. Jangan harap menjadi bangsa yang besar kalau dasarnya saja tidak dipakai dengan baik. Ayo bangsa Indonesia, ayolah para pemuda, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.